Oke, jadi ini adalah Kia Sonet tipe Premier tahun 2021 warna hitam. Saya ambil unit ini dari dealer Kia Bintaro. Teman-teman yang ada di daerah Tangerang Selatan, silakan mampir aja ke dealer Kia Bintaro. Di sana ada banyak tipe dan warnanya macam-macam. Harganya yang tipe Premier ini adalah 289 juta, sedangkan yang tipe paling rendah ini di bawah 200 juta, sekitar 190 jutaan. Tentang harga 100 juta ini bedanya apa aja? Silahkan tanya-tanya ke dealernya aja langsung. Kali ini adalah video user review, jadi bukan review otomotif yang profesional gitu ya, tapi ini lebih dari sisi pengguna, dimana saya akan bahas apa yang saya suka dan saya tidak suka dari Kia Sonet ini. Ini adalah tampilan eksterior dari depan, dimana yang saya suka ini desainnya keren banget, maco banget. Di atas ada sunroof dan di bawahnya ini kaca ini sekarang sudah terpasang kaca film ya. Kalau kita beli ini tidak terpasang kaca film, jadi yang terpasang hanya samping dan belakang. Nah, jadi saran saya kalian pasang kaca film dari depan dan sunroofnya yang tidak ada. Ini sekarang sudah saya pasang yang Solar Guard yang Black Phantom, jadi terlindungi banget karena posisinya di depan dan di atas ini penting banget. Jadi segera kita pasang. Terus kemudian yang keren ini lampunya itu keren banget, kayak hitam gitu. Waktu saya ke dealer awalnya ini apa memang sengaja di smoke atau gimana ya, ternyata memang modelnya seperti itu. Tapi jangan khawatir, ini terang banget karena lampunya sudah LED. Kita lihat bagaimana pencahayaannya saat malam hari. Ini adalah bagian sampingnya. Di sini kita bisa lihat dia walaupun dia tinggi tapi ukurannya dia nggak terlalu panjang. Jadi dia kompak banget. Memang dia masuk ke kelasnya compact SUV. Karena di SUV ground clearance-nya jadi tinggi, jadi kita nggak perlu khawatir kalau kita melewati jalan yang tidak rata atau kita masuk ke basement, nggak perlu takut nyangkut. Dan ada over fender yang mempertegas bahwa ini adalah seekor SUV dengan velg 16 in. Ini udah cukup sih menurut saya. Dan yang saya suka di sini dia ada fitur welcome mirror. Jadi pada saat mobil terkunci, kita dari luar, dari jauh kita mendekati mobil, mirror akan terbuka dengan sendirinya seolah-olah menyambut kita. Yang saya suka lagi di sini ada keyless entry dari si sebelah kiri depan. Jadi tidak perlu kita harus buka dari sebelah kanan dari pengemudi, tapi kita bisa dari sebelah kiri. Dia ada roof railnya dan ini kelihatan keren, kelihatan mempertegas juga bahwa dia adalah seekor SUV, tapi roof railnya tidak fungsional. Jadi hanya tujuan estetik aja. Tapi nggak apa-apa lah, oke. Terus di belakangnya juga ada sirip di dekat kaca. Nah, ini sebetulnya suka nggak suka ya. Kalau saya sih kurang suka karena kurang selera saya lah. Tapi karena warnanya hitam, jadi ya oke, nggak apa-apa. Sekarang dari bagian belakangnya semakin kelihatan dia melebar tapi pendek ya. Jadi bantet gitu. Unik sih. Nah, yang disayangkan yang saya nggak suka di sini itu nggak ada defoggernya. Sebetulnya nggak sering-sering butuh juga sih, tapi pas butuh berharap banget itu ada. Dan ini lampunya sudah LED kanan dan kiri. Dan di sini ada reflektor memanjang. Jadi kalau malam-malam kena sentor lampu gitu, dia kelihatan seperti lampunya memanjang gitu jadi satu. Nah, terus di sini ada kamera parkir yang tertanam, jadi rapi posisinya, nggak menggantung. Kemudian di bawah lagi ada tulisan Sonet saja, yang sebelah sini tidak ada tulisan apa-apa, jadi tidak ada petunjuk bahwa mobil ini tipenya tipe rendah atau tipe tinggi. Yang menurut saya itu malah bagus, jadi tidak ada kesenjangan antara orang yang beli dengan tipe terendah ataupun tipe tertinggi. Pride-nya sama, jadi rasanya juga sama, mewahnya sama. Terus kemudian di bawah situ ada sensor parkir 2 titik dan buka bagasi ada di bawah sini. Oke. Kita buka, kita lihat sini ada lampu untuk menerangi plat nomornya. Dan yang saya suka di sini sudah ada partisinya. Jadi dari luar tidak kelihatan. Terus bagasinya cukup luas. Kemudian di sini sudah ada lampunya yang bisa menerangi pada saat malam hari, berfungsi banget. Dan di sini ada subwoofer dari audionya dari Bose yang suaranya sudah bagus banget. Kemudian yang saya nggak suka lagi di sini nggak ada pemisahnya. Jadi kalau kita mau bawa barang banyak kita harus tutup semuanya berarti. Dan ini nggak rata lantai. Kita sudah dapat 2 payung yang gede ya.
Terus ada hal kit sama alat pemadam api. Nah, kemudian yang saya suka lagi di sini, bannya ada di atas, jadi kita gampang monitornya. Ukurannya space saver, lebih kecil, velg kaleng, dan dongkrak-dongkraknya ada di dalamnya. Ya oke lah. Sekarang kita lihat kabin dalamnya. Oke, sekarang kita ada di kabin bagian belakang sisi penumpang. Di sini yang depan adalah posisi pengemudi saya, tinggi saya 175 cm, dan di sini masih ada sisa yang cukup banyak. Dan ini posisinya tinggi loh, seperti kita duduk di kursi, jadi kakinya nggak ketekuk. Ditambah kita masih bisa selonjorkan lagi di sini. Jadi leluasa banget di sini, yang saya suka. Headroomnya juga masih leluasa walaupun dia ada sunroofnya. Di sini ada cekungannya. Terus kemudian posisi kursinya sendiri juga dia udah rebah. Ini karena tidak bisa diatur kerebahannya, tapi posisinya sini sudah cukup menyandar dengan baik gitu. Jadi kita nggak usah rubah juga, posisinya sudah santai. Nah, kemudian posisi tangan kita bisa letakkan di armrest di pintu, dan ini bahannya kulit soft touch ini. Enak. Ini ada pegangannya, bagus sekali desainnya. Terus kemudian yang di sebelah sini juga ada armrest dengan bahan yang kulit juga, dan di sini ada 2 buah cup holder. Kemudian kursinya untungnya bahannya juga kulit, jadi bagus banget, kelihatan mewahnya. Jadi rasa duduk di belakang tuh rasanya premium juga masih ada gitu. Nah, di depan sini ada kantong penyimpanan. Ini cuma satu di bagian sisi kanan, dan sebelah kiri ini ada 2 kantong penyimpanan. Kemudian di sini ada juga kisi-kisi AC, jadi kita tidak perlu khawatir penumpang belakang kepanasan, karena di sini sudah ada semburan kayak double blower, tapi pengaturannya dari depan jadi satu. Kemudian di sini ada tempat colokan charger handphone, dan di sini ada tempat handphonenya. Dan ini ada saya pesen karpet yang bagus nih, tapi belum datang, masih inden, jadi kita masih nunggu. Terus kemudian di sini ada gantungan pegangan gitu dengan gantungan baju di sini. Di sebelah sana tidak ada gantungan bajunya. Terus kemudian di depan dan di sebelah pengemudi depan ini tidak ada pegangan tangannya. Oke, sekarang kita masuk ke kabin bagian depan. Oke, sekarang kita ada di kabin pengemudi bagian depan. Nah, di sini kita bisa lihat posisinya memang saya majukan, jadi agak mepet gitu ke depan lutut saya. Tapi kakinya ini bebas, dia tinggi kok, dan dia masih bisa masuk ke dalam. Ini tinggi dan leluasa banget, jadi kita kayak seperti duduk di kursi aja, jadi nggak ketekuk. Seperti saya pakai mobil saya yang satu lagi itu pendek, jadi agak ketekuk, jadi harus mundur. Sedangkan ini karena dia tinggi, saya bisa majukan sehingga bisa menambahkan ruang yang cukup lega di bagian belakang. Dan juga setirnya ini karena dia itu tidak bisa teleskopik, jadi hanya bisa naik turun saja, tilt saja. Jadi untuk mendapatkan posisi tangan yang pas, ini kakinya memang harus saya majukan seperti ini. Tapi cukup oke, cukup lega, dan saya nggak merasa kesempitan di sini. Terus kemudian posisi untuk kepala di sini cukup lega karena dekat dengan sunroofnya. Kemudian posisi tangan sebelah kanan ini, kita saat kita mengemudi, tangan kita di sini di arah jam 4 jam 5 di sini bisa enak nih, bisa disandarkan di armrest di pintu. Dan sini bahannya juga soft touch dari kulit, tambah dengan jahitan-jahitan ini. Ini bagus, desainnya bagus, bahannya bagus, saya suka. Tapi saran saya sih tidak seperti ini ya, tidak taruh di bagian pintu atas ini. Kenapa? Karena di sini tuh sempit dan keras, jadi agak sakit kalau di sini. Sedangkan bagian tangan sebelah kirinya, menurut saya di sini ada konsol box yang tadinya saya pikir nggak bisa digunakan sebagai armrest, karena pada saat mengemudi sini jauh nih. Nah, tapi ternyata pada saat mengemudi ternyata bisa aja kok. Jadi kadang waktu saya mengemudi, tangan saya santai di sini, nah ini ternyata bisa istirahat di sini. Dan ini bahannya juga empuk, soft touch juga. Jadi enak, berfungsi juga sebetulnya. Kursinya juga bahannya dari kulit, jadi terasa mewah. Selain kulit, di sini dia tuh ventilated ya, perforated, dia ada bisa keluar AC-nya dari dalam kursi. Ini kaca filmnya sudah saya pasang dengan solar guard, jadi kondisi panas-panas begini, ini di dalam rasanya sejuk gitu. Nah, sekarang dashboardnya. Dashboardnya di sini bahannya plastik dengan motif-motif seperti ini, terlihat bagus. Kemudian dengan kisi AC yang vertikal seperti mobil klasik gitu. Dan di set head unit yang
memanjang gitu ya. Kalau menurut saya seperti mobil Mercedes-Benz, saya pernah lihat itu ada head unit memanjang seperti ini, jadi kesan Eropanya tuh dapat banget. Ini adalah setirnya. Setirnya ini dari bahan kulit, jadi enak dipegang. Kemudian dia ada jahitan-jahitan warna merah, terlihat mewah juga. Dan bagian bawahnya ini rata, flat bottom, ada tulisan Sonetnya. Kemudian klaksonnya nih cakep nih. Nah, enakan bunyinya, jadi nggak sumbang gitu bunyinya. Yang saya suka di setir ini adalah cruise control. Kita lihat MID-nya. Pertama-tama kita nyalakan dulu ya. Nah, jadi seperti inilah instrumen yang ada di depan pengemudi. Kita bisa lihat di sebelah kiri itu ada tachometer dengan petunjuk jarum, dan sebelah kanan bagian atas ada penunjuk indikator bensin dengan penunjuknya jarum, dan bagian bawah itu adalah indikator temperatur dengan petunjuknya jarum. Nah, speedometer ada di tengah, digital dia, dan ada layar digital juga di sebelahnya yang berisi informasi-informasi seperti konsumsi real time bahan bakar, ada trip meter, kemudian ada juga tire pressure monitoring system. Di sini kita nggak perlu meraba-raba lagi atau mendebak-debak lagi nih, kayaknya banyak gembos, kayaknya. Nah, di sini sudah jelas nih terpasang. Kemudian ada pengaturan-pengaturan lainnya yang kita bisa rubah-rubah, seperti pengaturan untuk lampu. Nah, di sini pengaturan untuk one touch turn signal, di sini bisa 3, 5, 7 kali. Kemudian headlight delay untuk follow me home. Nah, terus kemudian pengaturan pintu untuk automatic door unlock atau lock. Kemudian di sini untuk welcome mirror, fasilitas welcome mirrornya. Kemudian petunjuk dari wireless charging dan perubahan lampu ataupun wiper ini juga bisa terpampang di sini di MID-nya. Oke, ini adalah tampilan head unitnya. Di sini yang saya suka, dia ada banyak tombol-tombol fisikal, jadi lebih mudah untuk dirubah. Terus kemudian ada wireless Android Auto ataupun Apple CarPlay, tinggal kita konekkan aja di sini. Nah, tapi di sini tanpa menggunakan kabel, jadi langsung aja. Nah, tidak ada kabel malang melintang di sini. Ada pengaturan untuk sound mode lamp. Nah, kalau di sini kita bisa atur di pintu ada ambient light-nya. Di sini kita bisa atur bagaimana lampu itu menyala, bisa kedap-kedip atau nyala terus. Ini kita bisa atur suaranya, dimana kita bisa suaranya bisa bertambah sendiri ketika kita bertambah kecepatan, dan pada saat kita parkir suara pun bisa berkurang dengan sendirinya. Jadi kita jadi lebih bisa konsentrasi dengan baik. Kemudian ke bawah, di sini ada pengaturan AC. Seperti biasa, ada petunjuknya di sini. Kemudian ini ada mode berkendara. Pada ini kita bisa pilih dari eco, normal maupun sport. Sedangkan traction ini kita bisa pilih juga untuk kondisi sand, mud atau snow. Nah, di sebelahnya sini adalah untuk pengaturan AC di kursi. Jadi pada saat panas-panas gini, ini enak banget, ini membantu banget. Jadi kita nggak gampang gerah gitu di sini. Hanya ada di bagian depan ya, kanan dan kiri aja. Oke. Terus kemudian di bawah lagi ini ada wireless charging. Jadi handphone sambil connect ke Android Auto, taruh aja di sini, sekaligus dia ngecas di sini. Dia hanya bisa ngecas kalau pintu tertutup ya. Terus di sini ada tempat lagi, jadi banyak penyimpanan untuk handphone sebetulnya di sini. Di sini juga ada untuk handphone dan untuk cup holder. Nah, terus di sini ada tuas transmisi. Nah, tuas transmisi di sini ada pengaturan untuk manualnya. Jadi kita pindah ke D, kita bisa atur. Karena dia tidak ada pedal shiftnya, dia ngaturnya dari sini. Sebetulnya nggak gitu kepake sih, karena transmisinya di sini sudah IVT, udah bagus. Tapi nanti kita akan bahas lagi pada saat impresi berkendaranya.
Nah, ini kita lagi berhenti. Kalau berhenti kita netralkan, handrem kita tarik, DRL mati. Tapi begitu kita mau jalan, kita D lagi, handrem lepaskan, nyala lagi dia. Berhenti, netralkan, tarik handrem, mati lagi dia. Nah, ini posisi tuas lampu ada di off. Kalau kita ubah ke pengaturan lampu senja, DRL akan nyala, tapi pada saat kita berhenti, tarik handrem, posisi netral, dia nggak mati, tapi dia hanya meredup aja. Untuk bagian yang tidak suka, sebetulnya ini karena bahannya plastik, di situ juga plastik, di dalamnya juga plastik. Nah, itu kalau kondisi jalan yang tidak rata, bergetar, kadang suka ada bunyi-bunyi di, nggak tahu ada di mana gitu. Tapi nggak begitu mengganggu sih. Jadi cuman kadang ada, kadang enggak gitu.